sales tuh suka cuekin, sales tuh nganggap itu musuh. Tugas kita adalah kenalan, tugas kita berkenalan sama dia dan sebut namanya dia. Dengan menyebut namanya dia, kalau kita udah 2 kali 3 kali telepon, maka orang itu akan baik. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling marketing. Nah, sahabat sales, pastinya nih sahabat sales tuh pernah dong menelpon customer atau calon customer ya. Nah, gimana sih supaya calon customer atau customer yang kita telepon itu tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Nah, sebelum dia tertarik, pastinya dong kita juga harus menjalin hubungan atau bagaimana kita membuat dia tertarik dengan apa yang akan kita bicarakan. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Wah, nothing is impossible ya Coach. Iya, nggak ada yang possible. Sehat ya Coach ya. Oke Coach, gini nih Coach, pastinya kan sahabat sales nih pernah dong menelpon customer gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak sih ya script atau apa ya, hal yang mungkin bisa yang bisa dilakukan oleh si sales gitu ya Coach ya, sebelum dia menelpon atau pada saat dia menelpon supaya si customer ini tertarik gitu loh Coach. Oke. Sebenarnya ini sama dengan pertanyaan ada yang di Instagram, Bu. Saya buka aja lah ya. Ini ada satu pertanyaan yang menurut saya pertanyaan ini korelasi sih sama soal ini. Oh, dia tanya saat awal telepon hanya saya saja sih Coach yang perkenalan, tapi kadang dikasih tahu nama purchasing yang dituju jika berakhir dikirim email. Jika saya ingin follow up berarti langsung ke yang bersangkutan ya Coach. Nah, itu yang bawahnya lagi ada. Ibu lihat, nemu? Iya. Coach mau nanya, aku udah nonton beberapa video YouTube Coach. Sekarang aku masih kerja sebagai intern business development di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pabrik kimia. Salah satu development aku ini adalah surfaktan, bahan baku untuk pembuatan sabun. Aku udah beberapa kali telepon customer. Intern ya Bu? Intern. Wah, kayaknya boleh kita suruh masuk kerja di tempat kita aja ya. Boleh sih Coach. Boleh ya? Iya. Iya. Kita lagi nyari sales banyak, jadi kalau Anda tertarik mau jadi seorang sales, ngelamar di tempat kerja kita lah. Iya, boleh. Terus dia bilang aku udah beberapa kali telepon customer baru tapi selalu berakhir. Ya udah kirim aja penawaran katalog by email gitu dan sesuai gitu aja. Kata-kata buat gaining attention sama build relation di awalnya gimana ya Coach? Nah ini nih, soalnya kan pas awal tuh saya nyambungnya ke CS. Di situ biasanya yang nyangkut suka judes. Nah. Mirip ya? Iya. Mirip ya? Kita fokus di skripnya dulu ya? Iya. Jangan fokus di teleponnya dulu ya, skripnya dulu. Skrip di mana-mana Bu, skrip ya, di mana-mana yang bagus adalah cuma 2. Meningkatkan, menurunkan. Oke. Meningkatkan apa Bu? Omset, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kapasitas pemakaian, menurunkan biaya, menghemat biaya, itu rumusnya cuma gitu doang Bu. Jadi yang jadi masalah adalah kenapa seorang sales, apalagi intern ya, intern berarti kan magang. Dia mungkin nggak diajarin apa kelebihan produk itu, sehingga ketika dia buka pertama kali skrip, maka jadi tidak menarik. Bisa bayangin nggak Bu, kira orang intern akan ngomong apa telepon? Halo, selamat pagi, nama saya Antonius Arif dari Corpora Consulting. Tujuan kami di sini mau memberikan penawaran, pasti gitu kan? Ya pasti ditolak dong. Betul nggak? Nah, jadi bagaimana caranya supaya tidak ditolak? Berarti mau nggak mau, dia harus ngomong dalam bentuk skrip. Misalkan, cari ya. Misalkan apa? Meningkatkan. Halo, selamat pagi. Nama saya Antonius Arif dari Corpora Consulting. Misalkan perusahaan kimia gitu ya. Perusahaan kami banyak membantu perusahaan untuk meningkatkan apa? Gitu ya. Meningkatkan apa? Dengan chemical dari kami. Atau kami... Misal perusahaan chemical, perusahaan kami dapat membantu untuk menghemat biaya pemakaian chemical. Betul dong Bu? Kalau nggak ada perbedaannya gimana? Nggak mungkin dong. Satu. Yang kedua, anggaplah produknya tidak ada kelebihan,
tidak ada kemampuan meningkatkan, tidak ada kemampuan untuk menghemat. Berarti kalau sabun, berarti apa berbedanya? Mungkin fragransinya, baunya khusus. Yang dimana bau itu belum ada di tempat lain. Misal kita ngomong, halo selamat pagi, nama saya Antoni Syarif, saya mempunyai produk, untuk produk chemical, kami mempunyai bau-bauan, ya bau-bau fragrance tertentu yang laku di Eropa, yang kelihatannya mungkin bisa cocok di perusahaan Anda. Karena saya kebetulan meriset perusahaan Anda masuk ke tempat bagian yang mau masuk ke fragrance tertentu. Betul dong? Itu yang kita tawarkan. Jadi kita memberikan, kalau istilah saya, lu tuh memberi solusi apa buat customer? Wajar kalau kita cuma memberikan penawaran aja, masuknya ke purchasing, Bu. Purchasing mana ngerti fragransinya apa untuk apa, betul nggak? Iya. Dia cuma tahu ada fragran ini harga segini, fragran ini ada harga segini, harga fragran segini. Apa kelebihan produk kita? Nggak ada. Kalau produk kita nggak ada berbeda sama orang lain, terus so what gitu loh. Betul nggak? Nah, kalau produk kita berbeda, kita bisa bilang, boleh nggak saya ingin mengatur meeting karena ini bau fragran tertentu, saya mau mencoba untuk Anda bisa mencium baunya, dan ini bisa meningkatkan bisnis Anda hingga menaikkan omset hingga 10% sampai 15%. Karena wangi ini wangi yang keren banget dan laku di negara Eropa, misalnya contoh. Ya kalau nggak ada bedanya apa gimana, Bu? Bener dong? Itu contoh yang sederhana. Berarti rumusnya cuma meningkatkan, menurunkan atau menghemat, dan apa uniknya produk kita, itu yang kita tawarkan. Yang kedua, tadi dibilang katakan, dijutekin sama customer service. Jawabannya sederhana. Kenapa mereka jutek? Jawabannya karena customer service atau mungkin bukan customer service ya, resepsionis. Siapa sih yang tahu nama resepsionis? Sales tuh suka cuekin, sales tuh nganggap itu musuh. Tugas kita adalah kenalan, tugas kita berkenalan sama dia dan sebut namanya dia. Dengan menyebut namanya dia, kalau kita udah 2 kali 3 kali telepon, maka orang itu akan baik. Misal namanya, halo Mbak Ani, apa kabar Mbak Ani? Saya Antoni Syarif, ya nelfon lagi nih Mbak. Iya nih Mbak, aku telepon bosnya susah banget ya. Mesti nelfon jam berapa ya Mbak Ani? Oh, orang itu happy loh. Karena kita hafal nama. Dan itu yang saya lakukan. Jadi bukan masalah skrip, tapi masalah itu juga bagian penting. Ketiga, bukan hanya sekedar skrip dan menghafal nama, tapi intonasi yang kita gunakan. Intonasi, kalau saya mengatakan, intonasi pertama harus intonasi riang. Intonasi riang. Misalkan contoh, halo selamat pagi, apa kabar Mbak Ani? Ya, saya Antoni Syarif, ini dari Corpora Consulting. Riang. Betul? Beda dong. Halo selamat pagi, nama saya Antoni Syarif dari Corpora Consulting. Sales banget kan ketahuan? Karena efek suara yang disampaikan akan berefek kepada orang yang mendengarkan. Ketika bilang, oh saya sudah punya vendor. Kita pakai suara, bayangkan kita seperti pegang bahu. Saya megang bahu Bu Ana. Misalkan, oh saya sudah punya vendor. Tentunya pasti Ibu sudah punya vendor. Karena perusahaan Ibu adalah perusahaan besar. Dan saya tidak ada rencana untuk mengganti vendor Anda. Bolehkah saya diberi waktu 5 menit untuk bicara dan akan saya tunjukkan fragransinya, apakah bisa Selasa atau Rabu? Langsung to the point. Saya seperti megang bahu. Karena ketika suara megang bahu, maka kita mentransmit keakraban. Itu cara melakukannya. Beda kalau misalkan, oh saya sudah punya vendor. Nggak apa-apa kok, udah punya vendor. Ya penting kan nanti saya tawarin dulu, siapa tahu butuh. Ketahuan banget muka saya mupeng. Suara saya mupeng nggak? Iya. Maksa. Tapi beda. Ya jelas perusahaan Ibu pasti udah punya vendor. Karena itu Bu, saya tidak ada rencana mau ganti vendor. Saya mau ketemu sama Ibu. Mungkin ada bau-bau fragran ini yang mungkin bisa membantu perusahaan Ibu. Bagaimana untuk ketemu kalau Selasa atau Rabu? Beda dong. Iya. Saya memberi solusi, bukan nggak apa-apa kok. Lu maksa jualan. Sama nggak? Iya. Sama-sama jualan, tapi bedanya apa? Intonasi yang digunakan itu akan berpengaruh kepada cara jualan.
Jadi bukan masalah skrip, bukan sekedar hafal nama, intonasi yang digunakan itu juga berpengaruh. Gestur tubuh juga berarti coach. Gestur tubuh, meskipun betul. hanya telepon. Kalau saya nyebutnya gerakan tangan sih Bu, body language. Jadi kalau misalnya saya telepon, ya ini kita mencontoh ya Bu, kita mencontoh. Ya Bu, kita peragakan ya Bu, kita peragakan aja biar teman-teman bisa kebayang. Boleh Bu ya? Bu Ana boleh nggak jualan apa kayak Bu? Jualan misalkan jualan makanan gitu, jualan makanan. Makanan apa yang Ibu suka? Kebab. Kebab, oke. Jualan kebab. Ibu tawarin kebab ke saya, tapi tangan Ibu di pangkuan Ibu dan tidak boleh gerak sama sekali. Hanya di pangkuan. Silakan Bu, tawarkan kepada saya. Ngomongnya? Ya nggak tahu, terserah Ibu, bebas, ya. bebas aja, bebas. Saya nggak penting konten, Bu. Nggak penting konten, tapi biar orang teman-teman bisa ngerasain apa bedanya Ini tangannya cuma di pangkuan. pangkuannya. Halo Pak Arif, Halo, sudah pernah coba kebab Pak? ngomong aja. Saya punya kebab, panjang aja cerita. Sudah pernah coba kebab nih Pak? Sudah. Saya punya kebab nih, namanya kebab. Isinya macam-macam loh Pak, beda. Stop ya, stop. Sekarang Ibu tangannya taruh di atas meja. Taruh di atas meja. Ibu mulai dari awal. Dan teman-teman perhatikan ya, suara Bu Ana berbedanya apa. Silakan. Halo Pak Arif. Halo. Pak Arif udah pernah coba kebab belum? Sudah. Oh, bagus dong ya Pak ya. Kebab apa aja yang udah pernah dicoba nih Pak? Ya macam-macam kebab lah. Bagus dong. Berarti kalau udah pernah nyoba macam-macam kebab, Stop. mesti coba yang satu ini dong Pak. Stop. Oke. Sekarang saya minta kita ulangi lagi. Jadi Ibu nanti pakai gerakan tangan ketika menawarkan kebab. Oke? Ya, tangannya agak mundur dikit Bu, takutnya kena tiang. Ibu mukanya agak maju. Ya, silakan. Tawarkan. Tangannya gerak Bu. Tangannya harus gerak. Halo Pak Arif. Halo. Udah pernah nyoba kebab belum? Sudah. Kebab apa aja nih Pak Arif yang udah dicoba? Saya stop. Teman-teman bisa ngerasain nggak bedanya? Ketika tangan Bu Ana di pangkuan, tangan Bu Ana ada di atas meja, dan tangan Bu Ana ketika bergerak. Apa yang Anda temukan? Ini bukan Ibu buat ya. Ini yang tadi Ibu Ana katakan, inilah body language. Ketika tangan di bawah meja atau di pangkuan, intonasi akan cenderung turun, Bu. Ketika tangan di atas, Ibu sudah cenderung naik. Tapi ketika tangan bergerak, intonasinya ngebantu percakapan. Berarti ketika seorang sales jualan, idealnya adalah tangan gerak. Nggak boleh diem. Karena walaupun orang yang nggak ngeliat, ketika kita mengungkapkan perasaan kita sambil gerak tangan, intonasinya ngebantu banyak, Bu. Ini hal sederhana, makanya kadang-kadang saya menganjurkan kalau telepon lebih baik berdiri. Karena dengan berdiri, intonasinya akan lebih keluar gitu loh. Sederhana kan? Iya. Exactly. Jadi maksudnya kadang-kadang orang cuma ngejar skrip. Aduh, percaya sama saya lah. Skrip yang sama dibaca 10 orang hasilnya beda semua. Karena cara dia menyampaikan, cara dia berkata-kata, apakah dia membaca atau dia menghafal, itu berbeda loh. Cara dia latihan depan kaca, itu berbeda. Ya. Berarti untuk gain attention ini bukan hanya sekedar skrip ya Coach ya. Gimana dari intonasi suara kita, Betul. kemudian gestur tubuh kita saat kita Betul. berbicara dengan dia. Betul. Ibu sering nggak ditelepon sama orang-orang bank, suaranya kadang-kadang juga udah nggak nafsuin. Kayak baca Iya. skrip kan? Iya, Iya, udah gitu ngomong nama salah gitu ya. Iya. Iya kan? Nama ibu disebutnya salah, padahal dia udah baca tulisannya. Nah, kalau sudah semuanya udah benar gitu Coach, apakah masih pengaruh nggak konten atau skrip? Sebenarnya skrip udah tidak berpengaruh. Yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa mengatasi keberatannya. Kalau yang saya sebut RPK, respon otomatis, penolakan dan keberatan. Jadi ketika dia ngomong sesuatu, bisa nggak kita ngebalikin? Kita ngebalikin. Oh, pasti apa sih jawabannya? Saya sudah punya vendor. Oh, kirim aja proposal. Kan udah pasti, Bu. Kalau kirim proposal, saya akan jawab, yes, tentunya saya akan kirim proposal. Dan yang jadi masalah adalah fragrance itu nggak bisa pakai proposal, Bu. Saya mau menunjukkan kepada ibu bau-bauannya karena nanti ibu akan punya sudut pandang berbeda. Bagaimana kalau kita ketemu Selasa atau Rabu? Langsung to the point. Chemical kan, dia jualan kan? Exactly. Ya. Dapat ya? Sama aja kayak gini, Bu. Saya jualan, anggaplah saya jualan furniture, tapi via telepon. Saya bilang, kursinya empuk. Emang ibu bisa megang? Enggak. Ya nggak pernah kelihatan kok. Saya bilang desainnya menarik. Nggak bisa lihat. Nggak bisa ngeliat juga.
Kalau mau saya kirim dulu by fax atau kirim by email, kemudian saya bimbing orangnya untuk ngomong. Atau by Zoom, saya tunjukkan gambarnya dan saya kasih lihat. Itu pun juga belum tentu bisa ngerasa empuk kan? Exactly. Jadi nggak bisa semua tuh by phone tuh nggak bisa. Jadi makanya kenapa kita harus ketemu. Fragrance mana bisa sih dikirim transfer? Kecuali udah ada teknologinya ya. Kita kirim baunya. Hush. Ibu bilang, bau donat enak. Dari mana caranya? Gak bisa. Ya nggak? Tidak bisa. Nah, seandainya mau fragrance-nya misalkan mau dikirim, saya cenderung ya kalau fragrance ya, saya tidak akan kirim email. Saya akan kirim by box. Saya kirim by box, saya bikin kemasan yang bagus. Misalkan contoh, Ibu Anda pernah dengar nggak sih Ibu yang itu Bu? Ada orang yang waktu itu ada orang menikah, dia kirim bau kopi, terus kemudian dikonek ke Spotify, kemudian suruh kita dengar Spotify seakan-akan di kafe, kemudian kita dengar lagunya, sambil kita baca tulisan acara pernikahannya. Itu keren banget kan? Iya. Karena dia memakai semua dimensi. Itu yang bisa dilakukan di salah satunya untuk fragrance. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Ya dong, chemical. Ya. Ya dong, masuk akal ya. Itulah konsep. Yang penting konsep bagaimana konsepnya dia dibungkus sedemikian bagusnya dengan bisa jualan. Seandainya dia kirim email, maka apa yang saya lakukan? Saya di email pun, saya tidak akan kirim email begitu aja. Saya akan kirim video. Saya akan pakai apa? Saya akan pakai Loom. Loom. Saya kirim video Loom. Loom itu adalah sebuah video yang saya ujung-ujungnya jualan. Halo Ibu Ana, saya Antoni Sarif Bu dari Corpora Consulting. Tujuan seperti yang kemarin kita ditelepon. Nah, saya mau menjelaskan ini ada berbagai fragrance. Gue tunjukin bedanya. Fragrance ini biasanya dipakai untuk gue tunjukin demo. Fragrance ini gue pakai, gue tunjukin demo. Fragrance ini gue pakai, gue tunjukin demo. Jadi seenggaknya dia bisa memunculkan imajinasinya. Kalau nggak percuma. Masuk akal? Iya. Itu gambarannya Bu. Jadi kalau nggak, bagaimana kita bisa misalkan contoh fragrance bilang gini, fragrance bagus buat kulit, tidak merusak kulit misalnya, karena terbuat dari bahan bukan kimia, bahan misalkan organik. Berani nggak orangnya minum? Kalau orang yang berani minum kan orang percaya, oh ini organik gitu loh Bu. Ya itu yang sederhana aja lah Bu. Masuk akal ya? Ya. Itu hal sederhana gitu. Kadang-kadang itu yang mereka tidak bisa terjemahkan. Bisa nggak mendemonstrasikan by video dalam waktu singkat. Makanya pengetahuan produk mesti keren banget sih. Kalau nggak sulit. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, menarik sekali bincang-bincang kita kali ini ya. Ternyata skrip itu tidak terlalu diperlukan. Perlu, tapi nggak terlalu perlu banget. Iya, nggak terlalu diperlukan pada saat kita menelpon seseorang karena yang paling utama memang intonasi dan gestur tubuh kita. Dan jadi itu yang akan menarik gain attention ya. Dan ingat namanya. Ingat namanya. Nah, barulah setelah itu sudah menarik perhatian mereka, baru kita masuk ke apa yang menjadi keunggulan produk kita dan kira-kira kalau dengan pakai produk kita penghematan apa yang akan terjadi. Nah, baru masuk di situ gitu ya. Gitu ya Coach ya. Nah, kalau ada yang ini nih sahabat-sahabat millennials nih, sales nih yang pengen update untuk soft skill selling. Oh iya, kebetulan kita akan di bulan Januari, tanggal 23 November, kita akan launching sekolah Sales University. Sekolah pertama sales saya yakin di Indonesia mungkin. Kalau Indonesia udah pasti pertama. Ya. Tapi kalau mungkin di Asia Pasifik, mungkin di Southeast Asia mungkin juga kita yang pertama. Sekolah sales. Yang pertama, belajar selama 1 tahun, level 1, level 2-nya 9 bulan. Untuk mendapat Certified NLP Sales Professional. Ya, supaya menjadi seorang sales yang jago, belajar dan dimentor oleh tim-tim kami dengan pertemuan seminggu sekali sampai 2 minggu sekali, dan ada tim pengajar dan ada kakak kelas yang membimbing untuk penjualan. Keren ya? Dan menariknya, pelatihan ini Anda bisa cicil juga loh. Bisa dicicil tiap bulan. Belajarnya berapa lama nih Coach? 1 tahun, 12 bulan. Ya? Untuk level 1, level 2 9 bulan. Wah, keren ya. Nah ya, jadi nanti ini mudah-mudahan menjadi cikal bakal sekolah sales, sertifikat, atau malah mungkin diploma suatu saat nanti yang akan kita sajikan buat dunia.
Karena kita sadar banyak orang yang punya potensi untuk menjadi seorang sales tapi mereka tidak berhasil melakukannya. Betul nggak, Bu? Yang mau mendapatkan tentang kalau nggak salah 30 atau 32 teknik mengatasi keberatan. 30 atau 32 teknik mengatasi keberatan, bisa langsung lihat di caption di bawah, di komen atau di deskripsi ada linknya. Nanti link tersebut tinggal Anda klik, Anda bisa dapat 32 handling objection secara gratis. Keren kan? Keren loh. Oh, semua teknik, Bu. Dari RPK, respon otomatis, penolakan dan keberatan, semua skripnya ada. Keren kan, Bu? Jadi buru-buruan deh, download gratis. Oke. Kalau nggak salah berapa halaman saya lupa. Mas Adi yang bikin berapa halaman Mas kemarin? Dia lupa juga ternyata. 6-7 halaman ya, 6-7 halaman Mas Adi ini eksklusif. bagian dari Sales University. Yes, yang bikin eksklusif. Oke, itu aja. Ya. So, akhir kata, saya Coach Antoni Syarif dan Saya Melani. mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye. Salam Salam performance. performance.